ini doorstop ribet banget nih. Menurut lo? Jawab ya, susah, percuma nggak kedengeran. Oke, jadi untuk rekan-rekan media dan tentu para tim Kemenpora yang hadir, saya mengucapkan dengan tulus hasil kerja nyata dari Pak Dito selama ini yang tidak lain juga punya hubungan yang sangat erat dengan saya tentu di olahraga, tapi juga secara keluarga juga sangat dekat. Dan tadi Pak Dito berpesan kepada saya ada beberapa event yang jangka pendek yang harus benar-benar dipersiapkan seperti SEA Games, lalu kejuaraan dunia senam dan MotoGP. Nah itu yang kita akan lihat. Kepemudaan tadi Pak Dito juga membisikkan kepada saya bahwa peran kita di sini koordinatif. Sepakat dengan pidato saya tadi dan instruksi dari Bapak Presiden bagaimana kita dalam menggulirkan program itu harus efisien dan efektif. Artinya ya kita akan coba bersinergi dengan banyak kementerian seperti Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Tinggi dan lain-lain. Dan ini yang saya rasa saya baru bisa jawab sampai saat ini seperti itu karena habis ini rencananya rapim. Jadi saya juga masih saya baru dihubungin Pak Setkap itu hari kemarin pagi. Jadi saya juga ya terus terang tidak siap apa-apa. Lalu setelah dilantik dipanggil Bapak Presiden, saya sudah sampaikan berulang-ulang penugasannya seperti apa. Dan pagi ini juga tadi Mensesnek menambahkan penugasan lagi yang mungkin saya belum bisa sampaikan karena ini menjadi bagian rapim dulu gitu. Jadi mohon waktunya gitu, mohon waktunya. Tapi saya apresiasi dengan kinerja Pak Dito. Tidak hanya sebagai tentu pribadi, tetapi sebagai anak buahnya di unit organisasi olahraga lainnya. Itu yang saya bisa sampaikan. Pak, tadi jangan olahraga selain sepak bola, Pak, mengingatkan tadi disebut juga oleh Pak Dito jangan sepak bola doang begitu, olahraga lain. Kalau dari Pak Erik bagaimana Pak komitmennya? Kalau saya alhamdulillah pernah di bawah, di tengah, naik, turun gitu. Kan saya pernah ketua Perbasi. Saya pernah ketua KOI. KOI itu mayungin basket sama bola atau enggak ya? Oh, semua itu. Jadi udah pernah. Jadi don't worry. Ya, kita pernah punya Asian Games yang sangat sukses. Kebetulan hari ini masih dipercaya sama FIFA. Ya, jadi ya saya rasa jangan pernah pertanyakan keberpihakan saya kepada olahraga. Ya karena track record saya di olahraga cukup baik. Saya sama Wamen ini pernah berjuang mati-matian. Ya jadi saya tadi sampaikan, saya hadir di sini tidak mau memimpin, tapi mau melayani, mengayomi. Tapi tadi kita harus semua introspeksi diri, harus menyatukan diri, targetnya apa. Jadi bukan target saya, target sama-sama. Bahkan saya tadi minta seluruh Menpora yang hari ini hadir, kita akan ajak malam sama Pak Dito untuk bedah roadmap masing-masing Pak Menpora sebelumnya seperti apa. Jangan setiap ganti Menpora, ganti roadmap. Gitu. Lebih baik kita bersepakat bikin roadmap bersama Indonesia tahun 2045 seperti apa. Nah, turunannya seperti apa. Jadi supaya jangan ada kebingungan pada perpindahan daripada kementerian gitu. Pak, jadi status Bapak sebagai ketua PSSI bagaimana? Kan sudah dijawab sama FIFA. Pak, hari ini kan ada agenda pertemuan sama beberapa cabur, Pak. Apakah salah satunya untuk membahas nanti? Saya belum tahu jadwal, saya baru kemarin diumumin. Tapi yang pasti karena kemarin Pak Dito juga nitipin saya harus ngecek Cibubur. Ya pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Bung Haris terkait dengan statement terakhir yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga baru ya Bapak Erick Thohir. Bung Haris masih bersama dengan kami? Iya masih.
Ya, Bung Haris tadi dikatakan bahwa sudah ada sejumlah rencana begitu ya dari Bapak Erick Thohir, khususnya dengan event-event olahraga yang sudah di depan mata kita seperti MotoGP salah satunya. Menurut Anda, tantangan apa sih ke depannya yang akan dihadapi seorang Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Menpora sekaligus masih menjadi Ketua Umum PSSI? Iya, selain sepak bola ya, banyak tantangan di olahraga lain yang jadi beban sekarang, tantangan buat Pak Erick Thohir ya, selain meningkatkan performa olahraga. Kita tahu di depan mata ada SEA Games, bagaimana caranya Pak Erick Thohir dengan kemampuannya ini mendongkrak performa atlet-atlet Indonesia, mendongkrak raihan emas nanti di SEA Games, targetnya bagaimana, dan juga selain target-target jangka pendek juga jangka panjang juga perlu diperhatikan bagaimana regenerasi atlet ya, karena kita tahu seringkali atlet-atlet kita ini regenerasinya agak lambat, masih terlalu sering di SEA Games, di Asian Games mengandalkan atlet-atlet yang regenerasinya masih agak lambat. Ini yang perlu jadi PR besar buat Pak Erick Thohir. Selain itu juga bagaimana pendanaan olahraga ya, karena seringkali di beberapa unit-unit olahraga yang terutama yang tidak populer, mungkin ini agak kesulitan ya untuk bisa membiayai latihan mereka, membiayai segala hal kehidupan atletnya dan lain-lain, sehingga ini tentu mempengaruhi performa mereka di lapangan. Iya, baik Bung Haris, dan berarti besar harapan kita ya Bung Haris. Olahraga itu industri ya. Ya, Bung Haris, berarti besar harapan kita untuk Bapak Menpora Erick Thohir, tidak hanya sepak bola tapi juga cabang olahraga lainnya di Indonesia yang juga kita tahu sering sekali memenangi atau membawa pulang piala-piala emas ya, dan juga prestasi-prestasi yang cukup membanggakan. Terima kasih Bung Haris sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bung. Pemirsa, kita akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Siang. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam. Di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Tersaji lugas, Tegas dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV Beyond Headline.